Iya, bicara tentang masjid ini pertanyaan menarik sekali ya, karena menjadi fenomena yang lumrah sekarang orang akad nikah di masjid ya. Kalau akad nikah di masjid biasa dari sejak dulu. Tapi kan walimah di masjid akhirnya. Jadi bedanya akad nikah sama walimah ini, kalau walimah itu acara makan, makan. Kalau akad, ya sudah akad, gabil itu selesai, itu akad nikah. Makanya walimah itu tidak harus barengan dengan akad nikah. Boleh jadi akad nikahnya sekarang, walimahnya tahun depan. Bisa jadi. Jadi dia akadnya sudah sah. Tapi walimahnya tahun depan lah, ngelengi disi. Terkadang orang kan enggak, akad nikahnya ditunda supaya bisa ngelumpuk duit untuk walimah. Padahal walimah tidak ada hubungannya dengan akad nikah. Itu hanya sunnah dalam pernikahan tadi. Jadi kalau bicara masjid ya, yang penting sebenarnya kalau kita lihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjaga masjid dari semua yang namanya kotoran, dijaga. Makan di masjid, ya para sahabat Nabi itu Sallallahu Alaihi Wasallam kira-kira ada 80 orang yang tidurnya di masjid. Tidur di masjid. Sekarang kan masjid tulisannya apa? Dilarang tidur gitu loh. Jadi ada pergeseran karena memang dulu masjidnya itu sederhana. Nggak seperti sekarang pakai karpet, ada mic, ada kekhawatiran barang-barang yang hilang seperti itu. Dulu enggak. Dan sahabat yang tidur di masjid itu ya kalau makan di masjid. Cuma dulu makannya kurma ya ditaruh di, biasanya mereka ada keranjang-keranjang yang menggantung di masjid itu. Jadi intinya berkaitan dengan masjid ini, masjid harus dijaga kebersihannya. Kalau ternyata makan di masjid menyebabkan nanti kotor, nggak boleh. Karena mengotori masjid gitu. Jadi bukan makannya yang tidak boleh, tapi mengotori masjidnya yang dilarang. Makanya kalau kita tahu di Mekah Medina, itu kalau sudah Ramadan buka bersama, ya mereka pasang sufroh. Makan di masjid, makan roti, makan ini, cuma dipasangin sufroh. Sehingga kalau ada yang jatuh, nggak jatuh ke karpet. Berarti mereka masih menghargai masjid. Jadi mungkin tadi, kalau Kak Nung bicara di masjid, ya diusulkan ada sufroh. Jadi jangan makan di atas karpet, karena ngotorin. Atau kalau memang enggak, ya di terasnya. Kalau terasnya nggak pakai karpet. Kan yang dikhawatirkan itu memang karpet. Dan di Masjid Nabawi itu juga ada aturan, nggak boleh masuk minuman manis. Itu nggak boleh. Teh manis nggak boleh. Kopi boleh. Kenapa? Karena manis itu lengket kalau kena karpet gitu loh. Beda kalau nggak manis itu dibersihkan selesai gitu loh. Cuma masih banyak yang melanggar ya, orang masukkan di kantongnya jus atau apa. Tapi intinya masjid itu harus dijaga kehormatan dan kebersihannya. Seperti itu kan. Dan mungkin dari satu masjid ke masjid lain ada aturan yang dibuat ya sama mereka yang kadang-kala ya kita harus ngikutin aturan ya. Kalau dikatakan masjid ini ternyata nggak boleh makan di dalam, ya sudah kita ikutin. Kemudian ada masjid mungkin yang mengatakan kita nggak ada acara akad nikah di masjid, ya sudah. Karena masih banyak masjid lain gitu loh. Kadang-kala kebijakan kembali kepada DKM masjid itu ya.